ada kendala sehingga tidak bisa membersamai kita malam ini. Saya melihat chat beliau itu menjelang maghrib. Baru saya lihat chatnya dan saya langsung balas bahwa insya Allah malam ini kita kita tetap siroh. Jadi saya mohon maaf malam ini tidak bisa menampilkan layar karena saya pakai HP ya. Jadi ibu-ibu semua silahkan mencatat saja poin-poin pentingnya. Nanti saya share materi ke Bu Sarifah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal anbiya'i wal mursalin liyursyidan nasa fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, qadarullah apa yang dikehendaki Allah insyaallah terjadi. Dan malam ini alhamdulillah Allah masih berkenan untuk kita bertemu dan kembali melanjutkan sirah nabawiyah walaupun dengan sedikit kendala. Tapi itu insya Allah tidak menjadi halang yang berarti buat kita. Karena ibu yang berbahagia, istiqomah itu berat ya, kecuali orang-orang yang sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah itu tidak akan kita capai sampai kita menjadikan hal itu prioritas ya. Prioritas itu hal yang kita utamakan dalam hidup kita. Contoh seperti ini, ibu-ibu yang menjadi guru, yang mengajar di pagi hari, karena menjadikan mengajar itu prioritas, sehingga tidak pernah lupa untuk mengajar. Ya, karena kenapa? Itu jadi prioritas sehari-hari. Sehingga dia selalu punya waktu, dia selalu punya bagian dalam hidup kita. Nah, begitu juga dengan halaqah, begitu juga dengan taklim, begitu juga dengan tarbiyah kita. Ketika kita menjadikan dia sebuah prioritas, maka otomatis kita akan menyiapkan waktu untuk itu. Ya, tidak ada kata lupa, insya Allah. Baik, dan saya yakin ibu-ibu sudah menjadikan hal itu sebagai prioritas, apalagi dalam hal menuntut ilmu. Saya merasa sangat rugi jika tidak masuk ke kelas jika tidak masuk ke kelas siroh ini ketika saya kosong. Karena kenapa? Saya khawatir jika tidak masuk lagi hanya karena hal-hal sepele seperti tadi. Lalu kemudian minggu-minggu depannya saya harus sibuk ke daerah, harus kemana ya, yang sehingga tidak sempat lagi masuk seperti 2 minggu yang lalu. Jadi saya sudah mengazamkan diri, berapapun orang yang masuk di halaqah 2K 3K, ketika itu sempat insya Allah saya tetap akan mengisinya ketika saya bertepatan kosong seperti itu. Baik ibu-ibu sekalian, kita sudah masuk ke materi pemboikotan, tapi sebelum masuk ke situ saya persilakan ibu-ibu yang mau menjawab pertanyaan. Saya persilakan membuka mic-nya ya. Siapa yang dapat menjelaskan secara singkat saja masuk Islamnya Hamzah? Saya Mi. Ya, silakan Kak Afika duluan. Oke. Terima kasih Mi. Baiklah, sebab masuk Islamnya Hamzah yaitu suatu hari Abu Jahal ini melewati Rasulullah tatkala disapa. Lalu Abu Jahal ini mencaci maki Rasulullah, menghina, terus bahkan sampai memukul kepala beliau sampai mengeluarkan darah. Nah, pada saat itu Rasulullah tidak melawan. Rasulullah hanya diam, tapi pada saat itu kejadian itu dilihat oleh seorang budak milik Abdullah bin Jad'an. Nah, budak inilah ya Mi Jud'an. Jud'an. Oh ya ampun. Nah, budak inilah yang melapor ke Hamzah. Pada saat itu Hamzah baru pulang dari berburu. Jadi tangan sebelahnya itu masih memegang busur, terus sebelahnya lagi masih harimau apa sih itu, hewan, jelas hewan hasil buruannya itu. Nah, pada saat budak ini melapor ke Hamzah langsung marah. Hamzah langsung marah karena dia merasa terhina, karena salah satunya Rasulullah juga kan ada hubungan keluarganya. Yang kedua juga dia
Bani Hashim dari sama-sama suku. Nah, dia merasa kayak terhina karena sama sesukunya. Jadi walaupun pada saat itu Hamzah belum masuk Islam, tapi karena sukunya kan sebagaimana kita ketahui bahwa orang Arab itu sangat kalau sama sukunya. Nah, dia langsung mencari siapa namanya Abu Lahab ini, mencari. Nah, pada saat itu eh, Abu Abu Lahab ini apa, Hamzah ketemu sama Abu Lahab. Nah, Hamzah langsung memukul Abu Lahab pada saat itu. Langsung memukul, terus pada saat itu juga Hamzah berkata, "Wahai Abu Lahab, beraninya kamu menzolimi atau menganiaya saudara anak dari apa, keponakannya begitu, keponakannya, padahal saya berada di atas agamanya." Spontan Abu Lahab, spontan Hamzah berkata pada saat itu, dan di saat itu juga orang Quraisy, banyak orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang mendengarnya. Nah, orang dari orang dari Bani Bani Makhzum atau Bani Makhzum kan sukunya Abu Lahab, dan orang dari sukunya juga Hashim, sama-sama orang dari sukunya Abu Lahab ini marah karena kan Hamzah ini sempat memukul Abu Lahab. Nah, karena sukunya marah, berdiri sampai sukunya juga sukunya juga Bani Hashim atau Abu Hamzah juga ikut, sampai mereka mau berperang, tapi dicegah oleh Abu Lahab, karena Abu Lahab tahu kalau mereka berperang otomatis tidak ada habisnya, karena sukunya sukunya Bani Hashim atau Hamzah ini dia bisa dibilang terkenal begitu. Jadi dicegah oleh Abu Lahab, dan dia mengaku bahwa memang dia yang salah, dia yang memulai perkara itu, dia yang mulai mencaci maki Rasulullah. Nah, dari kejadian itu Abu Lahab pulang, dan disitulah Abu Lahab astagfirullah, Hamzah pulang, dan disitulah Hamzah merenung atas perkataannya tadi, yang beliau berkata bahwa dia berada di atas agama Rasulullah. Nah, dia merenung, padahal Hamzah ini kan tidak ada sama sekali niatnya untuk Islam, bahkan dia sangat tidak juga benci, pokoknya tidak ada sama sekali anunya ke Islam, tapi dengan perkataannya itu dia merenung, dan disitulah sampainya di rumah Abu Hamzah ini berdoa, dan jika memang Islam adalah agama yang benar, maka ketika dia bangun tidur perasaannya itu kayak tenang, tentram, damai, pokoknya kayak beda dari biasanya. Nah, setelah tertidur dan Hamzah ini bangun, perasaannya itu betul-betul tenang, perasaannya itu betul-betul damai, pokoknya beda dari biasanya. Nah, disitulah Hamzah merasa bahwa Islam betul-betul agama yang benar, agama yang beda dari agama yang lain. Dan disitulah Hamzah mendatangi Rasulullah di mana itu tempatnya di Al-Arqam. Hamzah mendatangi Rasulullah di Al-Arqam, dan disitulah Hamzah mengakui keislamannya. Mungkin itu saja, Mek. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Baik, yang kedua, yang bisa menyebutkan kronologis masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ayo, Mi. Oke, silakan. Ya, jadi sebelumnya itu, Mi, sebelum Umar itu bersyahadat di depan Rasulullah, sebelumnya sudah pernah terbesit di hatinya sewaktu Rasulullah sedang membacakan surah Al-Haqqah di dekat Ka'bah. Tetapi kemudian peristiwa masuk Islamnya itu ketika Umar hendak keluar dari rumahnya sambil membawa pedang dengan niat untuk membunuh Rasulullah. Kemudian ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah di jalan. Ia ditanya oleh Nuaim, hendak kemana?
kemudian ia mengatakan hendak ingin pergi membunuh Rasulullah. Lalu Nuaim memberitahu bahwa tidakkah engkau apakah engkau belum mengetahui kabar bahwa Fatimah adikmu itu masuk Islam? Kagetlah ia, lalu yang sebelumnya ingin pergi menuju Rasulullah beralih ke rumah adiknya Fatimah. Sewaktu belum sampai di dalam rumah Fatimah, ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Sampai ia ke dalam rumah, ia kemudian bertanya, apa yang dibacakan tadi itu. Kemudian Fatimah adiknya menyembunyikan lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian Umar ini hendak memukul Fatimah adiknya, hendak memukul suami adiknya, tetapi kemudian dihalangi oleh Fatimah, maka Fatimah yang kena pukulannya Umar sampai terluka. Kemudian Umar di dalam hatinya itu menyesal telah memukul adiknya, dan ia meminta lembaran-lembaran yang ada di tangan adiknya yang disembunyikan ini, Umi. Kemudian Fatimah melarang menyentuh Al-Quran ini karena ia mengatakan bahwa Umar ini masih musyrik. Jika ia ingin memegang Al-Quran ini, maka ia harus bersuci dulu. Kemudian setelah itu ia Khabbab menyampaikan doa Rasulullah kepada Umar bahwa Rasulullah pernah berkata, ya Allah, jayakanlah Islam ini antara dua orang, Umar atau Abu Jahal yaumi. Kemudian Umar setelah dari situ pergi ke rumah Rasulullah dan bersyahadat di depan Rasulullah. Sekian Umi, jazakallah khair. Mati suara Bu Makfiro. Ya, tidak kedengaran video tadi. Dimut. Sudah Bu Magfiro sudah. Syukron ya. Baik. Jazakallah khair Bu Magfiro. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang bisa memberikan pendapatnya, apa keuntungan bagi umat Islam setelah masuknya Hamzah dan Umar selain Kak Fika dan Kakak Siti Magfiro? Kayak Ya, silakan Bu Ana. Islam semakin kuat karena kedua-duanya ini adalah orang yang terkenal kuat dan perkasa yang mampu bisa membela Islam. Apa hal yang signifikan dilakukan Hamzah ketika dia sudah masuk Islam? Masih Bu Ana? Apa yang dilakukan Hamzah apa hal signifikan yang dilakukan Hamzah setelah dia masuk Islam? Atau Umar salah satunya? Membela Islam. Oke, syukron Bu Ana. Baik ya, jadi masuknya Hamzah dan Umar ini seperti dikatakan Bu Ana tadi membawa kekuatan baru bagi umat Islam. Sejak masuknya Hamzah, maka orang-orang Islam itu tidak perlu lagi diam-diam pergi menuju rumahnya Darul Arqam untuk belajar, untuk tarbiyah. Karena kenapa? Hamzah selalu mengiringi mereka di jalan ya, dengan menunggang kuda sampai orang-orang itu tiba di rumah Darul Arqam. Jadi tidak sembunyi-sembunyi lagi perginya seperti sebelum masuknya Hamzah. Umar lebih-lebih ya.
setelah masuk Islamnya Umar, maka orang-orang Islam itu sekarang sudah berani untuk sholat dengan terang-terangan di Masjidil Haram, ya, di Ka'bah. Mereka sudah berani Mereka sudah berani untuk sholat di situ, sebelumnya hanya dilakukan oleh Rasulullah saja. Tetapi setelah masuknya Umar, maka umat Islam yang lainnya pun sudah berani untuk sholat di Ka'bah. Itu, Masya Allah. Baik Ibu sekalian, kita lanjut ya. Jadi dengan masuknya dua tokoh besar ini ya, Hamzah dan Abu Bakar, Hamzah dan Umar bin Khattab ya, maka ini membuat kaum musyrikin itu kesusahan ya, kebakaran jenggot. Mereka takut Islam itu akan menyebar lebih luas lagi di Jazirah Arab. Mereka takut budak-budak mereka nanti pada berulah dan tidak mau lagi mendengar perintah mereka. Ya, banyak ketakutan yang terjadi, sehingga ini menyebabkan rasa kebencian mereka kepada Rasulullah semakin hebat. Mereka mencari jalan lain untuk menghalangi tersebarnya ajaran Islam ini, karena Islam semakin bertambah kuat dengan kehadiran Hamzah dan Abu Bakar. Akhirnya mereka melakukan jalur diplomasi untuk memenuhi semua kebutuhan Nabi Muhammad. Jadi mereka ini sudah melakukan berbagai cara, akhirnya mereka katakan terakhir mau melakukan diplomasi, pertemuan empat mata, dua mata dengan Rasulullah. Nah, suatu hari waktu Rasulullah sedang sholat ya di Masjidil Haram, maka si Utbah ini menemui dia berkumpul dengan teman-temannya ya. Utbah bin Rabi'ah berunding dengan orang-orang Quraisy. Dia katakan seperti ini. Bagaimana pendapat kalian kalau saya datang itu Muhammad di sana, kemudian saya tawarkan kepadanya apa yang dia minta agar dia tidak mengganggu kita lagi, agar dia menghentikan penyebaran agamanya itu. Bagaimana pendapat kalian? Lalu para orang-orang Quraisy itu setuju, ya, mereka setuju. Saya setuju sekali, silahkan kau lakukan. Maka pergilah Utbah menemui Rasulullah. Dia duduk di sampingnya Rasulullah, seolah-olah dia mengakrabi, karena dia memang masih ada garis keturunan ya, masih ada jalur nasab, pertemuan jalur nasab. Lalu berkatalah Utbah kepada Rasulullah, wahai anak saudaraku, bagaimana jika ya, karena sesungguhnya kamu ini telah datang kepada orang-orang di Quraisy ini dengan membawa hal yang sangat besar, sehingga hal besar itu membuat mereka tercerai-berai. Kamu membuat angan-angan mereka menjadi kerdil. Kamu mencela Tuhan-Tuhan mereka, padahal Rasulullah tidak pernah mencela Tuhannya. Ya, Rasulullah cuma mengatakan, kenapa kalian menyembah patung-patung ini yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya. Rasulullah cuma mengatakan seperti itu. Dan itu mereka anggap sebagai celaan. Dikatakan kau telah mencela Tuhan-Tuhan mereka. Lalu nenek moyang mereka telah engkau kafirkan. Padahal memang sudah kafir. Lah maka saya akan memberikan penawaran kepadamu. Ya, saya akan berikan penawaran kepadamu yang semoga kau bisa menerima sebagiannya. Lalu berkatalah Rasulullah, katakanlah wahai Utbah, apa penawaranmu itu? Lalu Utbah katakan bahwa wahai anak saudaraku, seandainya engkau lakukan ini semua tujuannya adalah agar engkau mendapatkan harta, maka saya akan suruh semua orang-orang Quraisy mengumpulkan hartanya untuk diberikan kepadamu. Ya, dikasihkan semua kepadamu, asalkan engkau menghentikan agama yang kau bawa ini. Atau kalau tujuanmu dari semua yang kau lakukan ini adalah engkau mau mendapatkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami, pemimpin tertinggi kami, sehingga kami tidak akan melakukan satu hal pun sebelum engkau izinkan. Atau kau mau menjadi raja, ya. Siapa tahu dengan apa yang kau lakukan ini, tujuanmu adalah agar menjadi raja, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja kami. Ya, dan kami akan tunduk di bawah perintahmu. Atau jika kau sakit, maka kami akan mengumpulkan semua harta penduduk Mekah ini
untuk memberimu pengobatan terbaik. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali negosiasi-negosiasi yang dia tawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Utbah, sudah selesaikah kau bicara? Dia katakan, iya sudah ya Rasul, sudah. Saya sudah selesai berbicara. Lalu kata Rasulullah, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu dia membacakan surah Fusilat ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Tanzilu minar rahmanir rahim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitabun fussilat ayati. Kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya Qur'anan Arabiyya dalam bahasa Arab liqaumi ya'qilun bagi orang-orang yang berpikir. Basyira wa nadhira. Quran itu berisi kabar gembira dan peringatan. Fa'aradu aktsaruhum. Tapi kebanyakan dari mereka berpaling, fahum la yasma'un, dan mereka tidak mau mendengarkan. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna fi akinnah. Hati kami telah tertutup mimma tada'una ilaihi, dari apa yang engkau ajak kami kepadanya. Wa fi adanihim waqar, dan dalam telinga kami ada penyumbatnya. Wa mim bainina, dan di antara kami, wa bainaka hijab, dan antaramu ada dinding pembatas. Fa'amal, maka lakukanlah apa yang kau mau lakukan. Innana amilun, kami juga akan melakukan apa yang kami lakukan. Mendengar ayat-ayat itu, si Utbah tadi ini tertunduk khusyuk sekali mendengarkan apa yang dibacakan Rasulullah. Lalu Rasulullah menyambung bacaannya sampai di ayat sajadah. Ya, setelah itu dia sujud, kemudian bangkit kembali. Si Utbah ini belum berkata-kata, dia kayak terhipnotis mendengar ayat-ayat ini. Nah, karena ayat-ayat ini diturunkan dalam bahasa Arab, otomatis Utbah ini langsung tahu makna-maknanya, apa yang dibacakan tadi oleh Rasulullah. Dia terdiam. Lalu dia katakan, wahai Utbah, Rasulullah mengatakan, wahai Utbah, kau sudah mendengar apa yang tadi kau dengar, maka sekarang aku serahkan kepadamu, terserah. Ya, saya sudah bacakan. Jadi apapun yang kau mau lakukan, itu terserah engkau. Akhirnya Utbah pulang. Ya, setelah mendengar itu, setelah dia terhipnotis, dia tidak bisa mengucap sepatah kata pun, tidak bisa. Dia pulang menemui sahabat-sahabatnya dengan raut muka yang sangat berbeda ketika dia berangkat tadi. Lalu para orang Quraisy mengatakan, Utbah, tadi dia pergi ke Muhammad dengan muka yang begitu bersemangat, namun ketika dia pulang, dia memiliki raut yang lain. Aneh-aneh mereka rasa. Lalu ditanya, ada apa dengan Wahai Utbah? Ya, apa yang kau dapatkan setelah bertemu dengan Muhammad? Hasil apa yang kau dapatkan dari negosiasimu dengan Muhammad? Lalu dia katakan, yang aku bawa adalah sebuah kabar yang besar. Ya, aku mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya dan tidak ada yang seperti itu. Tidak ada semisalnya. Saya belum pernah mendengarkan kata-kata seperti itu. Demi Allah, itu bukan syair, itu bukan sihir, dan itu bukan mantra-mantra tenun, bukan. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan itu kepadaku, serta biarkan Muhammad melakukan apa yang ingin dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya, demi Allah. Sungguh, ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab akan mengalahkannya, tentu kalian terlebih dahulu membereskannya tanpa campur tangan orang lain. Jadi artinya ini, Utbah sudah yakin itu Muhammad dan pengikutnya akan menang. Karena dia katakan, seandainya dia mau kalah, tentulah kalian yang duluan mengalahkannya. Tapi ini tidak kan? Lalu dia sambung, dan jika dia mengalahkan mereka, ya, maksudnya jika Muhammad mengalahkan musuh-musuhnya, kerajaannya adalah kerajaan kalian juga. Artinya kalau kita terima itu ajarannya Muhammad, kalau dia menang, maka kerajaannya itu menjadi kerajaan kita juga, ya. Karena mereka itu bagian dari Muhammad. Keagungan kita kalian juga, dan kalian akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Ya, nasihati kaumnya. Tapi mendengar itu, kaumnya bukannya menuruti apa perkataan Utbah, seandainya dia mau mengikuti, ya, maka mereka akan langsung masuk Islam. Tapi dia katakan, wahai Utbah, sungguh engkau telah disihir oleh Muhammad. Dibalikkan itu, sungguh engkau telah disihir
oleh Muhammad lalu mereka bubar. Mereka betul-betul menemui jalan buntu. Ya, sudah tidak ada lagi nego lagi, sudah ditawarkan kepada Rasulullah kemegahan dunia yang mana hal itu gampang sekali diterima oleh orang-orang yang tidak kuat prinsipnya. Tapi Rasulullah tidak terpengaruh sedikit pun dengan itu. Hal ini juga semakin membuat mereka penasaran sebenarnya ajaran apa yang dibawa Muhammad ini sehingga dia kok tidak terpengaruh dengan hal-hal yang jadi perebutan. Sudah jalan buntu ini. Akhirnya terakhir mereka menggunakan cara pamungkas. Mereka menemui Abu Thalib, pamannya Rasulullah, untuk memintanya menyerahkan Muhammad untuk mereka bunuh. Bayangkan ya, ini yang terakhir sudah. Dia minta kepada Abu Thalib menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Mendengar itu Abu Thalib mengumpulkan semua pemuda-pemuda dari sukunya. Mereka disuruh bawa senjata, lalu mengepung pembesar-pembesar Quraisy yang sedang berkumpul, lalu mengancam mereka. Jadi begitu dia mendengar permintaan mereka, dia hubungi kepala-kepala suku, semua dari suku-sukunya, lalu mengepung orang-orang Quraisy itu. Lalu apa kata mereka? Wahai orang-orang Quraisy, kalau saja kalian membunuh Muhammad, maka sungguh kami akan memerangimu dan akan membunuhmu juga. Jadi mendengar itu Quraisy menjadi ciut juga nyalinya. Karena Bani Hashim dengan Bani Muthalib itu bukan orang sedikit ya. Juga banyak. Dan keturunan-keturunan yang terkait dengan mereka itu juga banyak. Akhirnya mereka pulang, mereka bubar. Setelah itu Abu Thalib mengumpulkan setiap kabilah dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Adi, dan Bani Abdi Manaf. Baik yang beragama Islam ataupun yang tidak Islam, yang kafir ataupun yang sudah Islam itu bersepakat untuk melindungi Nabi Muhammad. Karena saya sudah pernah sampaikan bahwa salah satu keistimewaannya kabilah-kabilah itu adalah dia sangat fanatisme kesukuan. Inilah juga hikmahnya ya, kenapa Rasul itu dikirim dari di tanah Arab ini yang betul-betul memegang teguh tentang kesukuan ini, fanatisme kesukuannya. Jadi mereka tidak pandang apakah itu benar atau salah, selama yang dihina atau yang ingin disakiti adalah keturunan mereka, bagian dari keluarga mereka, maka mereka akan bela mati-matian. Sehingga yang baik yang Islam maupun yang kafir bersepakat untuk melindungi Rasulullah, ya, melindungi Nabi Muhammad ini dari gangguannya orang-orang Quraisy ini. Dan mereka kan orang Quraisy juga ya, insyaallah. Jadi sebenarnya orang Quraisy itu semua satu, karena keturunan dari Fihr. Baik, timeline periode Mekah. Kita lihat sebelum kita masuk ke pembahasan. Kenapa ini terus diulang-ulang? Supaya ibu-ibu bisa menghafalkannya secara kronologis. Diulang lagi. Tahun pertama sampai tahun ketiga itu dakwah sirriyah, usia Nabi 40 sampai 42 tahun. Jadi dakwah sirriyah selama 3 tahun. Usia 4 kenabian sampai 10 kenabian, usia Rasulullah 43 tahun sampai 49 itu dakwah jahriyah, dan ini sementara kita bahas. Sekarang kita sudah ada di usia pertengahan jahriyah ini. Kemudian 11 sampai 13 kenabian atau usia Rasulullah 50 sampai 53 tahun itu masa persiapan hijrah. Sekarang kita sudah masuk ke 7 kenabian sampai 9 kenabian. 7 sampai 9 kenabian terjadi peristiwa pemboikotan atau usia Rasulullah 46 tahun sampai 48 tahun. Jadi pemboikotan itu terjadi selama 3 tahun, Masya Allah. Oke, kronologisnya diulang kembali. Dakwah jahriyah dimulai. Jadi pada usia 4 nubuah, 4 kenabian. Kalau 4 nubuah berarti 4 kenabian. 4 nubuah, usia Rasulullah 43 tahun. Apa yang terjadi? Dakwah jahriyah, seruan di Bukit Sofa. Dakwah jahriyah itu turunnya ayat ya tentang dakwah jahriyah. Kemudian seruan di bukit
sofa, kemudian intimidasi dan teror. Kemudian naik 1 tahun, di tahun kelima kenabian, usia 44 tahun, itu peristiwa Darul Arqam dan Hijrah Habasyah. Hijrah Habasyah 1 dan Hijrah Habasyah 2. Kemudian naik lagi, usia Rasulullah 45 tahun, di 6 kenabian, masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Naik lagi setahun, di 7 kenabian, usia Rasulullah 46 tahun, peristiwa pemboikotan, dan pemboikotan itu terjadi selama 3 tahun. Nah, kita akan masih memasuki nanti masa tahun berduka cita atau kita kenal dengan Yaumul Gus pada pekan depan. Mudah-mudahan pekan ini selesai materi ini. Kalau tidak ya terpaksa kita sambung di minggu depan. Nah, baik ibu-ibu sekalian. Peta peristiwa, lokasi terjadinya peristiwa ya di Lembah Ship ya. Apa pemboikotan itu? Pemboikotan adalah sebuah permufakatan kekafiran yang disusun oleh Bani Quraisy dan Bani Kinanah untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib serta kaum muslimin dengan tidak melakukan interaksi ekonomi dan sosial. Berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada bulan Muharram, jadi awal bulan Muharram tahun ke-7 sampai tahun ke-9 kenabian, 3 tahun. Pelaksanaan pemboikotan di Shib Abu Thalib di Makkah. Shib Abu Thalib di Makkah ini perkampungan Abu Thalib. Letaknya di kaki bukit Abu Kubais, bagian Mekah sebelah timur, berbentuk sebuah pelataran sempit yang dikelilingi dinding batu terjal tinggi, tidak dapat dipanjat. Ya, jadi dia perkampungannya itu tertutup ya. Hadis tentang pemboikotan dari Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah mengatakan, sehari setelah hari Nahar atau Idul Adha, ketika berada di Mina, kita besok akan singgah di Khaif Bani Kinanah, tempat di mana mereka membuat permufakatan kekafiran. Khaif Bani Kinanah ini dikenal pula dengan sebutan Al-Muhassab. Di tempat ini, kaum Quraisy dan kaum Kinanah melakukan persekongkolan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib untuk tidak saling melakukan akad nikah dan bertransaksi jual beli dengan bangsa Quraisy sebelum mereka rela menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini kronologis kejadiannya tahun ke-7 sampai 9 kenabian pemboikotan usia Rasul 46 sampai 48. Jadi 46, 47, 48 karena dia di awal bulan Muharram jadi bulan Muharram kejadiannya jadi dihitung dari awal tahun. Jadi 46, 47, 48. Sebab-sebab terjadinya pemboikotan itu terjadi sejak awal, mulai dari turunnya wahyu. Kemudian ke dakwah sirriyah, dakwah tertutup. Waktu di dakwah sirriyah ini orang-orang Arab belum terlalu peduli, walaupun sudah ada desas-desus tentang ada agama baru, ya, ada agama baru, tapi mereka tidak terlalu ambil peduli. Mereka menyangka bahwa agama yang dibawa Muhammad itu sama halnya dengan agama-agama yang lain, kayak Nasrani, Majusi, atau agama Sobi'a, ya, yang betul ada, tetapi tidak terlalu menarik perhatian. Pengikutnya itu sedikit dan kecil. Mereka anggap seperti itu. Jadi mereka tidak terlalu tidak terlalu ambil pusing. Itu di tahun 13 ke nubuah. Nah, masuk ke tahun 4 nubuah, masuk dakwah jahriyah, kemudian begitu banyak orang-orang Quraisy yang tertarik untuk masuk Islam, mulailah keresahan itu ada. Resah bahwa ini agama yang dia bawa ini bukan main-main dan tidak bisa dianggap sepele. Ya. Sampai berlanjut ke hijrah Habasyah dan terakhir masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Ini semua menjadi penyebab terjadinya
pemboikotan ini. Karena mereka sudah kehabisan akal menunjukkan Muhammad. Mereka tidak bisa mengiming-imingi Muhammad baik dengan teror fisik, baik dengan ancaman pembunuhan dan lain-lainnya, atau dinegosiasi, ditawari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak ada lagi, tidak ada yang bisa membobol benteng pertahanannya nih Muhammad, sehingga mereka betul-betul sudah menemui jalan buntu, sehingga jalan terakhir mereka menempuh hal ini. Maka dilihat kronologisnya, saya akan langsung jelaskan ya. Pindah ke kronologis Bu Syarifah, kronologis setelahnya. Ya, oke. Nah, jadi kebentuan di pihak kaum Quraisy ini tidak menemui solusi, dia malah diancam dengan siapa? Abu Thalib ya. Dia bernego, bukan mendapat solusi, malah mendapatkan ancaman. Akhirnya karena buntu, mereka menggelar pertemuan di kediaman Bani Kinana di lembah Al-Mahsib. Jadi hampir semua itu pembesar-pembesar Quraisy itu hadir pada saat itu. Dipimpin oleh Abu Jahal atau Abul Hakam. Sebenarnya namanya itu Abul Hakam ya, Abul Hakam. Kemudian diberi gelar Abu Jahal oleh orang-orang kaum muslimin karena kebodohannya. Nah, sebenarnya dia itu percaya akan agamanya Muhammad. Dia sangat percaya dan sangat yakin, tetapi tetap ditutup-tutupi karena keegoisannya ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana sebenarnya dia itu sudah punya bibit-bibit, tapi jangan dulu nanti cepat waktunya. Jadi hampir seluruh pembesar Quraisy itu hadir. Agenda rapatnya rencana pemboikotan kepada Rasulullah dan seluruh pengikutnya dengan embargo umat Islam secara ekonomi dan sosial. Itu agenda rapatnya. Nah, apa isi kesepakatannya? Satu, mereka tidak akan menikahi perempuan-perempuan Islam, ya, atau tidak akan menikahkan perempuan-perempuan mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak akan terjadi. Kemudian mereka tidak akan menerima permintaan pernikahan dari orang Islam. Mereka tidak akan berjual beli apa saja dengan orang-orang Islam. Jadi mereka tidak menjual ke orang Islam dan tidak membeli. Jadi perekonomian terputus rantainya. Kemudian apalagi mereka tidak akan berbicara, tidak akan menengok orang-orang Islam yang sakit. Pokoknya putus hubungan. Kemudian mereka tidak akan menerima permintaan damai dengan orang-orang Islam sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Jadi ini tujuan pemboikotan itu. Harapan mereka bahwa dengan diboikot nanti pengikut Muhammad itu tidak kuat, ya. Bani Hashim dan Bani Muthalib, Abdul Muthalib yang melindungi Rasulullah juga tuh akan angkat tangan karena tidak kuatnya terhadap pemboikotan ini. Itu tujuan mereka. Lalu akhirnya mereka mau menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Itu kesepakatannya. Nah, kesepakatan itu lalu didokumentasikan di atas sebuah sohifah atau lembaran yang berisi perjanjian dan digantung di dinding Ka'bah biar semua orang bisa membacanya. Kesepakatan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Yang pada akhirnya Rasulullah mendoakan penulisnya itu agar celaka sehingga sebagian jari-jarinya itu lumpuh, tidak bisa bergerak kayak kena stroke jarinya. Hukuman dari menulis kesepakatan tersebut. Nah, akhirnya dijalankanlah kesepakatan itu. Abu Thalib yang mendengar tentang kesepakatan itu sudah dijalankan, sudah ditempel di dinding Ka'bah, lalu dia mengumpulkan semua kabilahnya dari Bani Hashim dan Bani Abu Thalib. Ibnu Ishaq mengatakan, maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ikut bergabung seluruhnya dengan Abu Thalib. Jadi mereka kumpulkan semua, karena selama ini kan keluarga mereka itu tinggalnya terpencar-pencar di semua kota Mekah. Karena ini sangat berbahaya dan sangat rawan, maka diumumkanlah semua
keturunan Bani Muthalib dan keturunan Bani Hashim itu berkumpul semua. Jadi mereka itu berkumpul semua di perkampungan Abu Thalib yang disebut dengan Syib Abu Thalib. Ya, semuanya berkumpul di sana kecuali satu orang dari dari keturunan Bani Hashim yang tidak pergi. Siapa itu? Abu Lahab, ya. Karena Abu Lahab memang bagian dari mereka, bukan bagian dari kaum muslimin. Jadi semuanya yang beriman, yang kafir itu semua berkumpul, ya, menumpuk di perkampungan Abu Thalib waktu itu. Nah, bagaimana kondisi di Syib Abu Thalib? Jadi kondisi geografis di Syib Abu Thalib itu kering, tandus, menyulitkan untuk menyiapkan bahan mentah. Ya, tidak ada tanaman-tanaman yang bisa diharapkan untuk mereka bercocok tanam sebagai bahan makanan, tidak, ya. Bahkan bahan makanan semakin menipis dan akhirnya hanya ada daun-daun, akar-akar dan kulit-kulit unta kering. Karena Abu Lahab ini menyuruh para pedagang menaikkan harga berlipat ganda, ya. Masya Allah. Nah, selama embargo berlangsung selama 3 tahun itu, kegiatan dakwah cukup terganggu. Jadi, selama embargo dakwah terganggu, tapi tidak menyurutkan keinginan mereka untuk terus berdakwah. Tidak menjadikan mereka lantas menyerah kepada kaum Quraisy, tapi malah Masya Allah, selama di embargo 3 tahun itu, keimanan mereka semakin menancap walaupun di tengah penderitaan. Mereka semakin yakin dengan risalah yang mereka ikuti ini adalah benar. Ya. Jadi pemboikotan ini membuat kaum muslim itu menderita luar biasa. Nah, selama masa itulah Rasulullah dan Khadijah berusaha keras melindungi kaum muslimin. Seluruh harta bendanya Khadijah, kita tahu bahwa 2/3 kekayaan kota Arab itu, ya, Jazirah Arab itu dikuasai oleh Khadijah. Khadijah ini entrepreneur terkenal. Dia pasarannya itu ekspor impor. Kekayaannya luar biasa. Dia anak sultan. Suaminya 2 orang itu sultan semua. Maka saya pernah ceritakan kalau dia memang tinggal di perumahan sultan, ya. Ada di sampingnya Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang memang terkenal mumpuni dalam hal-hal seperti itu. Mereka miliuner-miliuner. Hartanya itu Khadijah habis, ya. Habis untuk apa? Habis digunakan untuk membantu kaum muslimin yang kelaparan. Jadi hartanya Khadijah itu dipakai membeli bahan makanan yang sudah naik berlipat-lipat kali lipat agar bisa mereka dapatkan. Pemboikotan ini semakin diperketat, ya, semakin diperketat sehingga persediaan makanan pun lambat laun habis persiapan makanan. Sementara kaum musyrik tidak membiarkan bahan makanan apapun masuk ke perkampungan Abu Thalib, ya. Di dalam situasi seperti itu muslimin tuh kian terjepit. Kondisi kaum muslimin itu mengenaskan, ya. Mereka terpaksa memakan dedaunan, kulit-kulit binatang. Mulut-mulut mereka berbusa, kemudian anak-anak mereka menjerit-jerit kelaparan. Jadi kalau malam hari itu sudah terdengar itu tangisan para wanita dan anak-anak kecil yang kelaparan. Tidak tahu mau makan apa lagi, mereka kan jumlahnya banyak sekali, ya, banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah menuturkan penderitaan mereka yang mereka alami. Suatu malam dia keluar buang hajat, ya, dia keluar mau buang air kecil karena maaf, ya, di sana itu tidak ada kayak kita kayak kamar mandi, tidak ada. Jadi kalau orang mau buang hajat dia pergi ke gurun-gurun pasir. Ketika dia buang hajat dia dengar suara gemeretak-gemeretak gitu. Ketika dia perhatikan baik-baik karena malam, ternyata ada kulit unta kering yang sudah kering sekali itu diterbangkan angin, terbang tertiup angin. Ternyata itu yang gertak-gertak itu. Akhirnya dia ambil. Saking keringnya itu kulit unta, ya, saking keringnya dan ringannya kalau sudah terbawa angin, dia harus merendam. Dia rendam kulit itu sehingga menjadi lunak kembali dan mengembang kembali. Setelah itu baru dia bakar-bakar dan itulah yang dia makan. Saking tidak adanya lagi yang bisa dimakan. Mereka memakan daun-daunan, akar-akaran yang bisa mereka makan sebagai pengganjal perut.
Bisa dibayangkan ibu-ibu 3 tahun dalam kondisi seperti itu. Di awal-awalnya mungkin masih masih tertutupi dengan hartanya Khadijah. Bahan makanan itu didatangkan, ya. Jadi makanan itu tidak ada yang sampai di tangannya kaum muslimin kecuali secara sembunyi-sembunyi. Mereka itu keluar pergi membeli makanan, ya mau keluar beli makanan itu takut juga. Aku didapat sama orang Quraisy, lalu dikeroyok. Kecuali mereka keluar pada bulan-bulan yang diharamkan berperang. Karena di Arab itu ada bulan-bulan, ada 4 bulan yang disebut dengan Asyur al-Hurum, itu tidak boleh membunuh, tidak boleh berperang, sehingga mereka hanya berani keluar pada bulan-bulan itu karena yakin dan menjamin bahwa mereka tidak akan disakiti, tidak akan dibunuh, tidak akan diperangi. Itu cuma pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ya, itu 4 bulan, 4 bulan itu yang diharamkan di tanah Arab untuk berperang. Terus mereka membelinya itu dari rombongan yang datang dari luar Arab. Nah, tetapi sudah ada yang menadah. Jadi orang bawa dari luar Arab karena kan mereka tidak bisa membeli, ya, tidak bisa membeli tidak bisa membeli dari orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Jadi mereka menunggu orang-orang dari luar Arab yang membawa bahan makanan. Itu pun sudah ditadah oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian para pengecer-pengecer itu dilarang menjual kepada orang-orang Islam, Bani Hashim, Bani Abu Thalib. Lalu kata mereka, terus kalau kami tidak menjual kepada mereka, bagaimana dagangan kami ini? Lalu apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Saya bayar itu daganganmu 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Kalau kau mau menjualnya kepada mereka, juallah dengan harga 10 kali lipat. Ya, berlipat-lipat. Sehingga mereka mendapatkan makanan itu dengan harga yang sangat-sangat mahal. Ya, sangat mahal. Dia menaikkan harganya hingga berkali-kali lipat agar mereka tidak mampu lagi membelinya. Nah, berkat inilah juga sampai hartanya Khadijah itu habis untuk membeli bahan makanan dengan harga yang berlipat-lipat, insyaallah. Ya. Di tengah situasi ini, yang penderitaan kaum muslimin ini, ya, sampai mereka sudah sakit-sakitan, sudah kelaparan, tapi masya Allah mereka tetap teguh memegang pendirian mereka. Di tengah situasi seperti itu, ada sebagian orang kafir, ya, yang menyelundupkan makanan. Mereka ini adalah kerabat-kerabat mereka juga, kesian, ya. Dia tidak tega lihat kerabatnya seperti itu. Dalam hati nurani itu mereka tetap ada kebaikan-kebaikan itu, tapi mereka takut untuk menyuarakannya sendiri. Jadi ada di antara mereka menyelundupkan makanan, di antaranya itu seperti Umar Al-Amiri dan Hakim bin Hisam. Hakim bin Hisam ini keponakannya Khadijah, ya. Nah, dia selundupkan, dia menaikkan itu bahan makanan di punggung unta, kemudian dia pukul itu keras-keras pantatnya unta sehingga unta itu lari ke perkampungan ke perkampungan Muthalib tadi untuk mengantarkan bahan-bahan itu. Sering dia lakukan itu, tapi tidak berlangsung lama karena kenapa? Kaum Quraisy diketahui oleh Abu Jahal. Lalu Umar Al-Amiri ini ditangkap dan diinterogasi. Tapi dia ditanya, apakah kau sudah masuk agamanya Muhammad? Dia katakan tidak, saya tidak masuk agamanya Muhammad. Terus kenapa kau mengirimkan bahan makanan kepada mereka? Dia katakan hanya sebagai silaturahim saja. Lalu Umar Al-Amir ini dihardik dan diancam agar jangan sampai mengulangi lagi. Akhirnya setelah itu 3 hari kemudian dia ulang lagi tuh, ya, Umar Al-Amir tidak tega, dia tetap mengirimkan bahan makanan ke sana sampai 3 kali kepergok seperti itu, sampai dia dipukuli, ya, dia dikeroyok oleh Abu Jahal dan dedengkotnya. Syukur waktu itu Abu Sufyan datang membela Umar Al-Amiri. Dia memerintahkan Quraisy untuk melepaskan Umar. Dia katakan, biarkan laki-laki yang ingin menyambung silaturahim itu, jangan kalian rusak seluruh akhlak kita. Karena sebenarnya di antara mereka itu juga ada yang hatinya baik, ya, tidak tega melihat penderitaan saudaranya di ship Abu Thalib itu. Termasuk Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Dia juga turut mengirim makanan untuk bibinya Khadijah. Dia mengirim gandum. Nah, suatu hari dia juga dipergoki oleh Abu Jahal.
Dia dicegat, diinterogasi juga sama seperti siapa? Umar Al-Amiri. Dia dicegat oleh Abu Jahal. Tetapi datanglah Abu Al-Bukhturi yang mencegah dan membiarkan lolos membawa gandum tersebut. Karena orang-orang ini, Abu Al-Bukhturi, Umar Al-Amiri, kemudian Hakim bin Hisam, ini adalah kepala-kepala suku, ya, kepala-kepala suku sebenarnya. Jadi Al-Bukhturi mengatakan, kau sebenarnya tidak punya hak untuk melarang mereka. Terserah mereka mau membawa kemana makanan itu urusannya mereka. Tapi tetap Abu Jahal ini berkeras, kau tidak boleh mengirim makanan ke sana. Ya. Di sisi lain juga Abu Thalib ini selalu was-was atas keselamatan Rasulullah. Karena dia takut dengan ancaman-ancamannya Quraisy ini untuk membunuh Rasulullah. Jadi apa, saking sayangnya beliau kepada Rasulullah, dia menyuruh Rasulullah tidur di tempat tidurnya di perkampungan His ini. Ketika Rasulullah sudah tidur, maka dia perintahkan kepada anak-anaknya untuk tidur di pembaringannya Rasulullah, ya, sehingga untuk mengelabui orang-orang yang jangan sampai mereka bisa menyelinap kemudian betul-betul membunuh keponakannya ini. Tetapi selama pemboikotan itu, orang-orang Islam itu diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, mereka waktu bulan-bulan haji mereka keluar untuk beribadah haji. Hal ini mereka lakukan hanya pengelabuan saja kepada jemaah-jemaah haji yang datang. Mereka tidak mau juga nama mereka tercoreng karena memboikot suku mereka sendiri. Ya. Selama pemboikotan, dakwah tetap berjalan. Ya, karena kenapa? Dakwah sudah menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah, tidak bisa dipisahkan. Jadi beliau tetap berdakwah kepada orang-orang yang ada di Bani Qais karena mereka tidak bisa keluar. Jadi dia berdakwah di dalam situ, di dalam perkampungan, karena kan mereka bersatu dengan orang-orang yang kafir, sehingga itu menjadi lahan empuk juga bagi Rasulullah untuk berdakwah. Nah, embargo ini berlangsung selama 3 tahun. Namun tidak satu pun atau tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa kaum muslimin itu akan mengalah atau kaum muslimin itu akan menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk dibunuh. Karena semakin mereka tersiksa, semakin mereka tegar. Tidak satu pun yang setuju dengan bujuk rayunya kaum Quraisy. Sebaliknya, keteguhan mereka membuat orang-orang Quraisy ini kehilangan kesabaran. Akhirnya mulai di antara mereka tuh mulai terjadi perpecahan, ya. Mulai terjadi perpecahan. Sebagian kaum Quraisy itu berusaha membatalkan piagam pemboikotan itu. Karena betul-betul mereka sudah tidak tega melihat keadaan keluarga-keluarga mereka di perkampungan Muthalib. Jadi ada beberapa tokoh Quraisy yang sudah mulai berbeda pendapat dengan Abu Jahal. Walaupun sebenarnya pemboikotan itu mereka rundingkan bersama-sama waktu itu, tapi karena memang Abu Jahal yang mengompor-ompori mereka, mereka terpengaruh, akhirnya mereka menyetujui pemboikotan itu. Nah, nanti berjalannya waktu baru mereka sadar, ya Allah, ternyata tersisa sekali keluarga mereka di sana, ya. Nah, di antara orang-orang yang tidak setuju itu ada Hisham bin Ammar yang tadi memang sudah diam-diam mengantarkan makanan kepada keluarganya di sana, ya. Kemudian ada Zuhair bin Abu Umayyah, ada Mut'im bin Adi, ada Zam'a bin Aswad, serta Abul Bukhturi bin Hisham bin Haris. Kenapa? Karena mereka semua ini mempunyai hubungan kekerabatan dari Bani Hashim, ya. Dia punya kekerabatan dengan Bani Hashim dengan Bani Muthalib. Nah, mulai dari suatu malam ketika Hisham menjenguk Bani Hashim secara diam-diam, dia menyuplai bahan makanan. Setelah pulang dari menyuplai bahan makanan ke perkampungan Abu Thalib, si Hisham ini pergi menemui Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah ini adalah keponakannya Atikah, ya, keponakannya Atikah. Anaknya Atikah. Dia tidak pergi karena bapaknya itu bukan keturunan Bani Hashim, tetapi Atikah ibunya adalah keturunan Bani Hashim. Maka ibunya ikut ke perkampungan Bani
Bani Muthalib. Sementara dia dan ayahnya tidak, karena yang kuat di Mekah waktu itu adalah nasab dari bapak, sehingga dia tidak ikut ibunya ke perkampungan Muthalib. Nah, si Hisham ini setelah mengirimkan makanan ke perkampungan tersebut, dia menemui Zuhair dan mulai mengompor-ngompori, ya. Dia mengompor-ngompori. Dia katakan bahwa wahai Zuhair, apakah kau bisa makan enak di sini? Kau bisa makan enak, kau bisa berpakaian, sementara di sana ibumu tersiksa. Di sana saudara-saudaramu, sepupu-sepupumu itu tersiksa semua, tidak bisa makan, tidak bisa sakit-sakitan, pokoknya dikompor-kompori. Lalu kata Zuhair, wahai Hisham, demi Allah, seandainya saya punya teman, sungguh saya sudah batalkan itu pemboikotan, saya sudah robek itu perjanjian pemboikotan. Lalu kata Hisham, Zuhair, kamu sudah punya teman sebenarnya. Siapa? Saya. Ya. Saya ada bersama kamu, kata Hisham. Lalu kata Zuhair, kalau begitu kita cari orang ketiga. Ya, jadi mereka ceritanya ini diam-diam mengumpulkan kekuatan, ya, bukan serangan fajar tapi serangan malam. Lalu Hisham ke rumahnya lagi Al-Mut'im bin Adi. Orang ketiga yang ditemui adalah Al-Mut'im bin Adi. Lalu mempengaruhinya juga sama dia sampaikan dengan apa yang disampaikan kepada Zuhair bin Adi. Dia kompor-kompori bagaimana retaknya hubungan mereka selama kekerabatan mereka, bagaimana keluarga-keluarga mereka di sana tersiksa, itu dikompori. Lalu kata Al-Mut'im, saya tidak mungkin berani melakukan itu. Saya tidak punya teman. Apakah ada orang yang mau membantu saya untuk itu? Lalu dia katakan, kau sudah dapatkan orang kedua itu, yaitu saya sendiri. Dia katakan, kalau begitu mari kita cari orang ketiga. Dia katakan, sudah ada juga orang ketiga, ya. Sudah ada. Siapa dia? Dia Suhair bin Abi Umayyah. Oke, kalau begitu kita sudah bertiga, sekarang mari kita cari orang keempat. Lalu mereka menemui Al-Bukhturi bin Hisham, ya. Al-Bukhturi bin Hisham ini orang-orang yang baik sekali semua ini. Orang yang di hatinya tidak pernah ada kebencian. Orangnya orang lurus, cuma tidak beriman, ya, tidak beriman. Lalu mereka menemui Abu Al-Bukhturi. Sama, mereka kompori juga seperti itu, mereka buka pemikirannya, akhirnya Al-Bukhturi pun setuju dan dia katakan, mari kita perkuat dengan orang kelima. Akhirnya mereka menemui Zam'ah bin Al-Aswad Al-Muthalib bin Asad. Jadi mereka berlima ini itu berjanji bertemu suatu malam di pintu Hujun atau Khatmal Hajun, ya. Disebut dengan pintu Hujun atau Khatmal Hajun. Di sana mereka berunding untuk melakukan pembatalan pemboikotan. Lalu kata si Zuhair, pokoknya besok saya yang akan pertama kali bicara. Lalu mereka menyusun rencana dengan sangat rapi. Mereka berpencar jadi seolah-olah mereka tidak pernah bertemu satu sama lainnya dan mereka tidak pernah bernegosiasi tentang pembatalan pemboikotan itu, ya. Jadi mereka sudah susun rencana. Nah, pagi harinya Zuhair pergi menuju ke perkumpulan kaum Quraisy. Zuhair ini kan pembesar juga, kepala kabilah juga. Jadi dia seperti raja. Kan saya sudah kemarin pernah kisahkan bahwa di Jazirah Arab itu banyak sekali raja-raja. Jadi setiap pemimpin kabilah itu raja. Raja bagi kabilahnya sendiri. Nah, datanglah Zuhair pada pagi harinya menggunakan jubah kebesarannya. Lalu dia tawaf di Ka'bah 7 kali. Setelah itu dia mengumumkan kepada kaum Quraisy, dan situ Abu Jahal juga ada di pojok-pojok masjid itu duduk, ya. Dia mengumumkan kepada kaum Quraisy, wahai penduduk Mekah, apakah kita tega menikmati makanan dan pakaian dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi membeli dari mereka dan tidak ada yang menjual kepada mereka. Orang-orang yang mendengar itu semua berkumpul mendekat dengan penuh perhatian, ya. Lalu apa kata Zuhair? Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga piagam yang telah memutuskan silaturahim itu aku robek. Begitu mendengar ini Abu Jahal kaget, ya. Kaget dia di pojok Ka'bah, kaget, kemudian dia berdiri bangkit dari duduknya, kemudian bergegas mendekat ke Zuhair. Lalu dia katakan, demi Allah, engkau telah bohong. Jangan lakukan itu. Teriak si Abu Jahal dengan panik.
Maksudnya, kau itu bohong. Bukannya kau kemarin juga ikut rapat bersama kita ya. Begitu mendengar teriakannya Abu Jahal, langsung Zumma bin Asad angkat bicara. Dia katakan, demi Allah, engkau yang paling bohong, wahai Abu Jahal. Ya, engkau yang pembohong. Sesungguhnya kami ini tidak setuju dengan pendapat engkau untuk memboikot orang-orang Bani Hashim dengan Bani Muthalib. Kata Abu Jahal, tidak seperti itu. Ini kita sepakati bersama ini. Sudah kita duduk bersama-sama dan semua sudah menyetujuinya. Lalu Al-Bukhturi dan Al-Mutim juga berdiri dari tempat duduknya, kemudian menyanggah Abu Jahal. Jadi ini Abu Jahal ini kaget, kenapa ini banyak sekali sekarang yang tidak setuju ini dengan dia. Jadi seolah-olah kayaknya semua pembesar-pembesar itu berbalik menyerang dia, ya. Dia panik mempertahankan pendapatnya sendiri. Nah, pada saat perbedaan itu memuncak, memanas itu perdebatan di antara mereka, di antara Abu Jahal dan kelima orang tadi ini, maka datanglah Abu Thalib. Abu Thalib datang menyampaikan bahwa piagam itu telah dimakan rayap. Dia katakan, wahai Abu Jahal, aku datang ke sini karena mendengar keponakanku Muhammad mengatakan bahwa dia telah menerima wahyu dari Tuhannya, bahwa piagam itu telah habis dimakan rayap kecuali kalimat bismika Allah, kecuali kalimat bismika Allah. Lalu dia katakan, maka mari kita lihat kebenaran perkataan keponakanku ini, wahai Abu Jahal. Apabila perkataan keponakanku itu bohong, maka saya akan lepaskan dia. Terserah kalian mau apakan Muhammad. Aku serahkan bulat-bulat kepada kalian kalau dia bohong. Tetapi sebaliknya, kalau dia berkata benar, maka lepaskan kami dari pemboikotan ini. Lalu orang-orang Quraisy yang mendengar itu mengatakan, iya, engkau telah benar. Itu suatu hal yang sangat adil. Ya, maka Al-Mutim itu bergegas menuju ke piagam itu yang tergantung di Ka'bah. Mau merobeknya ceritanya. Begitu mau merobek, dia kaget kenapa begitu banyak rayap yang sudah memakan piagam itu, sehingga betul-betul habis itu kertas, ya tinggal kalau dipegang itu sudah hancur, tinggal remahan-remahannya, tinggal yang tersisa tidak dimakan rayap itu betul-betul kalimat bismillah. Ya, itu akhirnya sejak saat itu kaum muslimin terlepas dari embargo itu, lalu mereka bisa kembali lagi bersama-sama, ya bisa lagi kembali berbaur dengan orang-orang Quraisy yang lainnya, mereka sudah bisa lagi melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Itu kegiatan sudah mulai seperti biasa. Jadi boikotan berakhir sampai di situ. Tetapi otomatis melihat kebenaran-kebenaran itu tidak menjadikan orang-orang Quraisy itu lalu mengimani Rasulullah, tidak, ya. Mereka mencari lagi cara bagaimana untuk menyusahkan Rasulullah, dan inilah nanti kita akan lanjut pada pekan depan membahas kelanjutan dari pemboikotan ini pada peristiwa Yaumul Huzn, tahun berduka cita. Jadi saya kira demikian untuk materi malam ini. Saya kembalikan kepada MC. Hadalallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.